Selamat pagi. Di tangan aku udah ada ember. Ini bukan ember ya, baskom. Baskom peralatan mandi. Sekarang jam 6 pagi dan aku mau siap-siap dulu, mau mandi baru kita pergi ke dapur. Teman-teman, belakangan ini di desa kami itu lagi ada wabah malaria ya, alias nyamuk demam berdarah. Ini nyamuk aja udah lewat aja nih. Baru diomongin nongol, umur panjangnya emang dia tunggu di raket aja biar mampus ya. Jadi ada wabah, ada bukan wabah sih ya, tapi emang lagi musim lah, lagi musim demam berdarah. Karena di sini musimnya lagi pancaroba. Di desa kami lagi pergantian musim ke musim barat. Musim barat itu musim dimana desa kami bakal dilanda hujan, angin puting beliung, terus menerus selama beberapa bulan ke depan. Dan ini lagi pergantian musimnya, makanya hujan nonstop sekarang. Jadi, aku juga mau ngomong ke kalian untuk selalu jaga kesehatan ya. Jangan gampang sakit, minum vitamin C, karena di sini kami juga lagi melakukan pendaya tahanan imun biar nggak cepet sakit. Tapi udah, kayaknya aku terlalu banyak ngomong tentang kesakitan dan keimunan. Aku mau cuci muka dulu karena ini adalah morning routine alias rutinitas pagi aku setiap hari, yaitu selalu cuci muka sebelum pergi ke dapur. Oke? Pagi-pagi, Ama sudah bikin roti. Pagi sekali Ama bikin ini pia kacang nih. Mau masak hari ini pianya kah? Iya, tak memang sore-sore masih. Ini lagi proses masak pia. Apa tadi aman? Lupa taruh apa nih? Ambil mau kain lap. Kain lap. Ini atasnya nih kan lupa taruh ini apa? Kompor ini atas. Oh, Ambil dua-dua. Awas, awas. oh lupa taruh ini. Kerjaan apa? Rapat dia kalau tidak bikin taruh ini. Kenapa tidak masak kah? Bukan tidak masak. Dia punya api kurang naik ke atas. Fakta menarik tentang membuat isian pia kacang, yaitu Ama membencinya. Ama bukan benci rasa isian pia kacang, tapi lebih ke benci proses pembuatannya yang lumayan memakan waktu. Seperti kalian tahu, Ama punya penyakit lutut di mana Ama itu kesulitan kalau berdiri duduk terlalu lama. Dan kita semua udah tahu ya, kalau bikin pia kacang isiannya ini, kita harus duduk untuk jangka waktu yang lama, apalagi panas ya teman-teman. Kan berduduknya di depan kompor. Itu yang membuat Ama itu capek banget biasanya kalau harus bikin isian pia kacang ini. Itu kenapa aku selalu menggantikan tugas beliau untuk membuat isian ini, sehingga seperti yang kalian lihat, Ama bisa main HP dan juga duduk. Kalau kalian bisa lihat bagian pinggir-pinggirnya ini kayak ada semacam coklat-coklat. Sebenarnya aku takut gosong sih. Tapi Ama bilang itu bukan gosong. Ama bilang apa tadi? Ini bukan gosong tapi Apa tuh kalian ke tinggi-pinggirin jatuh kan? oh, jadi ini Kalau lengket. gosong pantas apa hitam tuh ini kan jadi hitam dia. Kita selalu batu garu tuh kita selalu korek dia lagi. Tidak sempat dia Jadi ternyata ini tuh bukan gosong. Kalau gosong tuh hitam pantatnya. Maksudnya bawahnya ya. Ini tuh lebih ke arah ini mau mateng. Jadi dia mau mengeras Amai. Jadi Ama membantu jangan sampai ini gosong. Kita bikin ulangnya setengah mati. Jadi tanda-tandanya kalau misalnya isian pia kacang ini mau jadi adalah dia itu berat. Jadi ini aku berusaha buat ngayun spatulanya itu berat banget. Itu tandanya udah mulai jadi. Dan warnanya ya teman-teman, kalau warnanya udah mulai kelihatan coklat banget dan dia udah mulai nggak lengket di permukaan panci, berarti dia sudah mulai jadi. Kalau sudah kayak gini, ini tidak boleh dilepas ya. Nggak boleh kita diamkan kayak gini, terus kita pergi ke toilet, nggak bisa. Karena dia gampang dan cepat gosong. Jadi mau nggak mau kita harus tetap garuk nih. Kita harus tetap garuk begini. Harus dengan teknik ya. Ini nggak bisa sembarangan. Tekniknya itu harus diserok dari bawah. Bukan kayak ngaduk kue yang cuma begini-begini aja, tapi harus diserok dari bawah sehingga bawahnya ini tidak lengket dan juga warnanya itu rata dan nggak gosong pastinya.
Kalau isian pia sudah menggumpal seperti ini, bisa matikan kompor, dan juga ini adalah salah satu indikator yang lain, yaitu spatulanya sudah tidak melengket dengan adonan dan bersih kinclong seperti ini. Jadi ada kisah lucu ya. Aku tuh di sini tuh ada ayam mutiara yang hobinya kekek kekek gitu. Hobinya itu marah-marah terus setiap malam. Jadi ayam-ayam ini akan dipotong rencananya. Dan kemarin sama Ama sudah sempat ditangkap. Ayam-ayamnya yang sudah ditangkap ada 3. 1, 2, 3. Itu ayam mutiara. Nggak kelihatan ya dari sini karena kecil-kecil nih. Dia punya pembatasnya ini rongganya kecil-kecil, kalian nggak kelihatan. Tapi kurang lebih ada ini 3 ayam mutiara yang akan ditangkap untuk dimasak. Kalau bisa hari ini deh dimasak nih, karena mereka ribut petak-petak gitu. Teknik bola-bola ini kami sebut dengan teknik debus karena ya panas-panas langsung di bola-bola, apa tangan gak sakit. Meskipun aku ya berusaha poker face dan berusaha menahan sakit di depan kamera, tapi sebenarnya panas banget. Pertanyaannya, kenapa Velin? Kenapa harus panas-panasan sih? Kan bisa nunggu dingin. Nggak bisa teman-teman, karena nanti sore pianya akan dibuat. Dan kalau pianya dibuat, kondisi isian pia kacang ini harus benar-benar dingin. Tidak boleh panas-panas begitu dimasukkan ke dalam oven. Nanti pianya tidak enak atau jadinya nggak garing malah. Kalau kalian lihat roti 1000 di background, pasti tahu apa yang setelah ini aku harus lakukan. Yap, bersih-bersih dulu. Ama paling anti lihat dapur kotor. Dan sebenarnya Ama itu jarang marah ya teman-teman. Ama itu nggak pernah menyalahkan aku atau jarang marah lah intinya. Tapi aku sebagai cucu tahu sifat ama aku yang benar-benar perfeksionis dan harus semuanya bersih. Jadi ya harus diselesaikan dulu urusan dapur, lalu lanjut memasak roti 1000. Pertanyaan yang sudah sering aku jawab tapi sekarang masih ditanyakan adalah bagaimana kalian tahu suhunya berapa? Karena kita kan memakai oven dan juga kompor tangkring yang dimana tidak ada pengaturan suhunya seperti oven listrik. Jawabannya kami kira-kira teman-teman. Kita udah tahu suhu dari besar kecilnya api. Ya kita tahu sih, bikin kue kering dan juga bikin roti pasti beda suhunya. Itu kenapa kita pakai rumus kira-kira. Hari ini roti nggak bikin banyak, ada rasa nanas yang ada tompelnya warna oranye itu nanas. Terus yang belakang-belakang ini ada rasa coklat. Nggak bikin banyak, bikin berapa ini Ama? Hanya 3 lengser, tidak sampai 2,5 lengser. 50 ada? 58. Hari ini bikin 58 roti. Ini cuma 3 kali panggang lah. Sama ini 1, ini cuma setengah lengser. 1 lengser besar, 2 lengser kecil. Kenapa pintu oven harus dibuka terlebih dahulu lalu apinya dikecilkan? Alasannya karena oven tangkring kami ini sudah sangat tua, 10 tahun lamanya, bahkan mungkin beberapa dari kalian belum lahir atau masih batita nih ketika oven ini ada. Itu kenapa aku wajib menurunkan dulu sumbunya lalu menutup pintu agar roti-roti di dalamnya tidak hitam. Karena sudah pernah ya pengalaman rotinya hitam ketika sumbunya nggak diturunin terlebih dahulu. Bagaimana mau kasihan dengan ayam-ayam ini? Teriak terus. Diam. Di kandang saya kalian mengomel ya? Kurang ajar memang. Diam. Asli, cepat potong kalau begini. Awalnya kasihan, lama-lama tidak kasihan dengan kalian nih. Diam. Oke, disclaimer aja ya, aku tuh bukan pembenci ayam atau pembenci hewan. Faktanya, makanan favorit aku adalah ayam goreng. Itu kenapa aku tidak membenci ayam. Aku tidak pernah benci memelihara ayam ataupun aku benci dengan makhluk hidup itu. Tapi teman-teman, ayam mutiaranya Ama ini keterlaluan deh. Keterlaluan jahatnya. Jadi sering sekali kalau aku lagi meeting atau aku lagi berurusan dengan klien lewat Zoom atau Google Meet, mereka itu petak persis di belakang kamar aku. Dan itu benar-benar capek. Atau bahkan saat aku voice over seperti ini, dia itu dengan sengaja ya teman-teman petak persis di belakang
kamar aku. Dan itu sudah benar-benar gak bisa ditoleransi. Tapi setiap kali aku ngobrol ke Ama tentang masalah ini, dia akan membela cucu luar kesayangannya itu dengan bilang bahwa iya mungkin dia sedang bertelur, oh iya mungkin dia sedang mencari temannya. Apapun itu alasannya, dia tetap mengganggu hidupku dan mengganggu pekerjaan aku. Beberapa hari belakangan memang ada ide di otak aku, terselimpet aja ya ide di otak kalau kayaknya seru juga nih kalau tiba-tiba aku bilang kalau ayam itu hilang dan ternyata sudah aku bunuh diam-diam malam-malam. Tapi rencana itu gugur setelah aku ke gereja. Itu kenapa ketika hari ini ya Ama berubah pikiran dan tiba-tiba Ama mengurung 2 ayam yang sangat aku benci itu di dalam kandang. Aku sudah tahu bahwa inilah saatnya aku akan berdoa di gereja dan bilang terima kasih Tuhan. Karena dia sudah membukakan hati, pikiran, dan otak ama aku untuk tidak mencintai ayam mutiara itu. Teman-teman, aku tuh gak ngerti ya. Mungkin kalian tidak pernah memelihara ayam mutiara sebelumnya. Tapi kalau kalian memelihara ayam mutiara, kalian tahu ayam itu tidak berguna. Apa maksudmu, Velin? Apa ayam ini tidak bertelur? Tentu saja ayam ini bertelur. Tapi kalau dilihat dari sisi daging ya, menurut aku dagingnya tidak enak alias keras. Dan di satu sisi dagingnya lebih kecil dari ayam kampung. Oke, kita kembali ke topik telur. Ayam mutiara bisa aku nobatkan sebagai ayam yang tidak peduli anak. Karena ayam mutiara ini seperti bebek. Ketika dia bertelur, asalnya plok aja gitu. Dan tidak dierami. Jadi itu kenapa setiap ayam mutiara yang kalian lihat, anak ayam mutiara di rumah, itu kebanyakan tidak dierami oleh induk aslinya, tapi dierami oleh ayam kampung dari kami. Ya, bisa dibilang ibu ini tidak siap untuk menjadi ibu, tapi dia diharuskan untuk bertelur, jadi mau tidak mau dia tidak bisa menentang alam. Ini mau kirim ke toko, roti-rotinya tadi sudah dibeli orang amai 20 biji. Jadi sisa 30 mau bawa ke toko. Ini sih cepat habis ya harusnya, meskipun lagi musim barat, lagi musim hujan. Makanya kita nggak berani bikin terlalu banyak, kita bikinnya sedikit-sedikit. Yang penting laku, semua terjual dalam sehari, jadi nggak simpan sampai besok. Baiklah, ini adalah saatnya ayam-ayam ini akan dibunuh. Bagaimana? Mana pintunya ini? Mai, Cece buat. Kau bisa tangkap tidak nih? Dorong apa, Jamal? Oh, oke. Ya. Semoga kelihatan ya di kamera karena ini kan ada jeruji-jeruji kawat. Semoga kelihatan nih apa yang Jamal lakukan terhadap 3 ayam ini. Kau selamat. Karena kau membuat telur. Ini tidak, karena tidak guna di rumah ini. Kasih makan habis, kasih habis beras, jagung. Mau dipaku tadi di sini biar Jamal juga taruh di dalam sini. Ya, pintunya kita buka. Ayam nakal sudah. Coba lihat ayamnya, mukanya. Bye-bye. Ayamnya sudah dibawa pulang dan ini penampakannya. Dagingnya agak ungu-ungu sedikit. Paman aku lagi ngilangin bulu-bulu sisa. Dan dagingnya ungu-ungu gitu. Diam tak! Ini nih. Dia lihat dia punya teman sudah begini nih. Tuhan. Kurang ajar betul ini memang. Sini! Dia lari teman-teman. Dia tahu mau dipukul atau bagaimana. Padahal bukan mau pukul kau nih. Cuma mau potong sih terakhir. Teriak terus. Teriak. Kalau sudah diancam harusnya dia diam. Harusnya. Dagingnya merah kayak bebek. Sedikit kayak bebek kan? Tidak juga, bebek. Sama daging sapi dia. Sama kayak sapi? Iya, daging sapi merah gini daging tuh. Iya. Ini ayam unik. Biasanya kalau ayam biasa itu dagingnya itu warnanya agak putih, amanya pink. Ini aneh nih. Betul Ama bilang kayak sapi. Merah dia. Merah. Setelah dipotong ayam 1 ekor jadinya kurang lebih 1 panci ukuran sedang. Pancinya nggak terlalu besar, ini paling cuma sejengkal. Ayamnya emang dagingnya tipis ya. Bisa dilihat, kelihatan tulangnya.
gemuk Ama bilang, tapi menurut aku kayak lebih tipis dari ayam kampung gitu. Selain ayam mutiara besar, kami juga pelihara yang kecil-kecil. Yang warnanya abu-abu itu yang kecil, ayam mutiara kecil, yang abu-abu. Kalau yang kalian lihat warnanya ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ini ayam biasa. Mau diambil berkumpul. Loh, mau diambil malah berkumpul riak mereka. Lihat di kamera. 1, 2. Cheese. Cheese. Mereka ketakutan banget sampai mereka berkumpul benar-benar semuanya. Ini nggak ada. Mereka berkumpul di sini saking takutnya. Oke. Tenang. Tidak akan diambil. Tenang. Pergi. Bye-bye. Baiklah temannya Velin, kita akan mengolah ayam warna ungu ini. Pertama ada bumbu apa ini Ama? Bumbu soto. Ini adalah bumbu soto yang sudah dimasak khusus oleh amaku. Ini bukan beli ya, ini bikin sendiri. Selanjutnya karena ini ayam tua, ayamnya harus dimasukkan dulu ke dalam panci presto. Dimasukkan dengan bumbu. Bumbu kuning nih isinya apa Ama? Bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, kemiri. Bawang putih, bawang merah, lengkuas, serai, kemiri. Ini dalamnya bumbu kuning. Airnya taruh sebisa mungkin, yang penting menutupi seluruh permukaan ayam, jangan pelit-pelit airnya. Jadi bisa matang dengan sempurna. Oke. Jangan lupa diaduk-aduk, jadi ayamnya semua terlumuri dengan bumbu dengan baik. Jadi tidak ada yang nanti ada rasanya yang satunya hambar. Kayak masak daging ya. Warna ayamnya ini loh yang bikin luar biasa mengagetkan. Kayak daging sapi. Tambahkan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Ini apa Ama? Masako, garam, merica. Harus masuk semua. Takarannya dipikir aja ya. Pakai sesuai selera. Kalau suka palanya lebih banyak, ya palanya dibanyakin. Kalau kurang suka garam, garamnya disedikitkan. Oke, kita tambahkan juga jintannya 1 sendok teh. Ini pertama kalinya aku itu makan ayam ini. Kalau Ama sudah sering makan, sudah 1-2 kali, aku ini baru pertama kali makan. Dan ayamnya ready, sudah ditutup dengan rapat, harus ditutup dengan rapat, lalu kita presto sampai bunyi atasnya, nying, baru selesai. Sekarang bagian atas topinya ya, kita sebut topi aja, udah muter nih, udah bunyi nying, kedengaran kan? Nah ini tandanya berarti kita harus tunggu kurang lebih 10-15 menit sampai airnya di dalam itu udah masuk ke dalam ayamnya. Sudah 10 menit, matikan apinya. Lalu kita tunggu, jangan langsung dibuka, nanti bakal meledak. Kita harus tunggu beberapa saat sampai ini benar-benar berhenti berputar. Aku tahu di pikiran kalian ayamnya jadinya seperti apa. Jadinya seperti ini. Deng. Coba ya, kita coba rasanya karena Ama bilang tadi coba dulu Velin rasanya pas apa tidak. Wow. Ini baunya enak banget. Aku coba mau ngambil 1 potongan ayam yang kecil aja, mau coba makan. Oke, ini oke ya. Kita coba langsung makan aja karena aku sudah tak sabar. Aku pengen tahu tekstur ayamnya sama nggak sama ayam kita seperti biasa. Ini potongan ayam yang sudah aku ambil. Tadi aku coba kopek pakai sendok, ternyata agak keras teksturnya. Let's try. Nggak amis sama sekali, rasanya kayak, maksudnya amis, tingkat keamisannya kayak ayam kampung. Menurut aku nggak amis, tapi enak banget. Sayang dia kerasnya kayak daging ya. Kalau aku tutup mata, aku nggak tahu ini apa, aku nggak akan ngomong ini ayam. Aku bakal bilang ini daging sapi. Sama tadi kan ayamnya ini warnanya ungu. Di sini warnanya ndak ungu kok. Warnanya jadi kayak ayam horen atau ayam pedaging. Warnanya nggak sama kayak ayam kampung. Ayam kampung kan warnanya agak gelap ya. Setelah dimasak, warnanya mirip-mirip ayam horen, agak putih.
Kita coba. Waduh, ini tangan satunya pegang kamera nih. Gimana nih ya? Coba pakai ini deh, nanti jangan dipakai lagi sendoknya. Enak. Seperti yang tadi pagi sudah aku bilang, kami harus membuat pia kacang sore-sore begini karena besok pagi harus sudah dikirimkan ke kota di Ruteng. Teman-teman, pia kacang ini tidak dijual di desa sendiri ataupun dijual itu seasonal. Biasanya kami jual kalau di desa sendiri, kami titipkan ke toko yang memang menerima. Itu pun tidak banyak, paling cuma sekitar 30 biji aja. Itu pun lakunya paling semingguan. Mungkin kalian nanya, kok semingguan berarti nggak fresh dong kak? Jawabannya, pia kacang bisa tahan di dalam toples itu sampai 3 bulan lamanya tanpa bahan pengawet ya. Jadi punya kita juga tanpa bahan pengawet. Nah, aku juga mau mengedukasi sedikit. Kalau kalian pergi beli pia yang ada di Bali atau Jogja yang sangat lembut, dari luarnya lembut, dalamnya juga lembut, kalian kalau lihat expired date-nya itu kurang lebih cuma 1 minggu bisa bertahan. Sisanya dia akan berjamur. Itu kenapa beda dengan pia kacang kami. Karena pia kacang kami eksteriornya itu keras dan dalamnya juga tidak selembek pia Bali atau pia Jogja. Jadi, untuk membuat kue teman-teman, kue atau roti atau cookies lah dengan kadar air yang lebih rendah itu biasanya punya tendensi untuk hidup lebih lama alias tidak berjamur. Kalau kalian memasak roti ataupun kue yang becek itu sudah pasti cepat sekali berjamur alias membusuk. Kalau kalian memasak kue kering atau misalnya seperti pia kacang ini akan jarang atau akan lama waktunya untuk dia bisa sampai membusuk atau basi. Jadi untuk kalian yang memang pemula ingin awal-awal berjualan, UMKM atau ingin usaha sendiri, jangan khawatir ya kalau usaha makanan tidak semuanya wajib pakai pengawet, apalagi kalau skalanya besar. Cukup berikan expired date-nya aja. Karena setahu aku pia yang di Bali dan juga di Jogja yang memang fresh dibuat setiap hari, mereka tidak memakai bahan pengawet. Dan untuk kalian yang mau berjualan jajanan tradisional atau kue-kue yang sedikit lembab kayak lapis legit, itu kan lembab banget ya. Jajanan pasar yang memang legit-legit dan juga berair bisa divakum seal karena itu membuat bakteri tidak bisa berkorporatif di dalamnya alias seal tight. Jadi angin, bakteri atau udara dari luar tidak bisa masuk, itu menyebabkan kue-kue juga tidak gampang terkena jamur. Di era modern sekarang banyak orang yang berjualan satu jenis makanan, alias kalau kalian berjualan makanan pasti banyak sekali saingan dagangnya. Jadi untuk menjadi unggul, kalau misalnya kalian mau berjualan makanan seperti kami yang biasa-biasa aja, seperti roti atau pia atau kompiang yang pasti sudah banyak saingannya di luar, harus ada hal yang pembedanya teman-teman. Seperti kami tidak pernah membuat kompiang itu isinya babi, sehingga makanan kami bisa dinikmati kaum muslim. Nah, begitu juga dengan pia kacangnya dibuat eksteriornya keras dan berbeda seperti yang ada di Jogja maupun di Bali. Karena pia kacang dengan modelan seperti ini itu tradisional, biasanya dibawa dari RRC Cina. Sebenarnya boleh saja kalau kalian mau tradisional dengan mengangkat budaya-budaya atau resep-resep leluhur. Tapi perlu diperhatikan adalah apakah ada pasarnya gitu. Apalagi usaha rumahan itu paling sulit adalah konsistensi, teman-teman. Yang dimaksud konsistensi di sini adalah konsistensi mendapatkan pelanggan atau mendapatkan pesanan setiap harinya. Apalagi pedagang rumahan, kita pasti memarketingkannya sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya kalau kalian mau stick with the classic, mau tradisional, memakai resep-resep dulu, atau kalian mau plot twist nih, kalian mau memakai resep-resep yang sudah modern, tidak masalah, tapi ada baiknya sebelum berjualan melakukan uji coba tes pasar untuk melihat apakah konsumennya ada nggak nih untuk makanan seperti ini. Tes pasar bisa dilakukan dengan memberikan sampel-sampel makanan untuk orang-orang sekitar, bisa keluarga, teman, sahabat, atau anak sekalipun bisa dijadikan uji coba. Menurut mereka bagaimana sih makanan ini? Apakah mereka mau membeli makanan ini in the daily basis? Alias mereka bisa memakan makanan ini
setiap hari atau mereka hanya mau makan ini kalau ada acara saja. Jadi itu penting ya untuk melakukan tes pasar sebelum kalian mulai berjualan, sehingga apa yang menurut kalian bagus bisa disempurnakan kembali dengan opini kedua dari orang-orang terdekat. Intinya kalau dari aku, berjualan itu tidak sulit, yang penting ada niatnya. Jangan terlalu berpikir untuk mikirin, kalau gagal gimana, kalau nggak laku gimana, kalau orang nggak suka gimana. Jangan pikirin negatifnya dulu, coba pikirkan langkah pertama apa yang mau kalian ambil untuk mulai berjualan UMKM. Hasil Pia hari ini, maaf ya teman-teman, di tengah-tengah aku syuting tadi tiba-tiba HP aku mati tanpa aku sadari. Ini nih balada, nggak punya temen, nggak punya kameramen konten, jadi nggak tahu kameranya mati. Tapi ini adalah hasil Pia hari ini. Oke deh teman-teman, itu tadi keseharian aku hari ini. Dari yang awalnya bikin roti, sampai motong ayam, sampai ayam yang hidup kalian lihat dan akhirnya meningtong ya. Ya udah, terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like dan juga subscribe. Karena setiap hari Senin, Rabu, Jumat 3 kali seminggu aku bakal upload video vlog terbaru. Dan aku bakal upload video short setiap hari Senin sampai kiamat. Jadi kalian bakal dapat banyak banget konten yang menarik seputar kehidupan kami di desa. Dan jangan lupa untuk jangan sungkan-sungkan mampir lagi, karena kalau kalian udah subscribe, kalian udah kalau misalnya kalian udah subscribe gitu kan, kalian sudah aku anggap kayak keluarga sendiri. Bye bye. Jadi jangan sungkan-sungkan, kan aku keluarga kalian. Dan teman-temannya Velin.